Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Sekarang kamera iPhone gua ada 3. Iya, 3. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Terapin Tekno. Jadi guys, di video kali ini saya pengen ngasih tahu nih kenapa alasan saya milih iPhone 13 Pro. Kenapa nggak sekalian nunggu aja iPhone 14 atau nggak beli aja tuh iPhone 14 Pro? Karena kalau kita lihat memang spesifikasinya iPhone 14 Pro itu cukup lumayan jauh nih bedanya dari si iPhone 13 Pro. Tapi mengapa saya lebih milih iPhone 13 Pro ini? Karena ada beberapa alasan yang mungkin bisa kalian pertimbangkan juga nih, yang lagi bingung terutama pengen pilih iPhone 13 Pro atau iPhone 14 Pro. Di video kali ini saya kasih beberapa alasan pribadi saya aja ya. Jadi kalau misalnya kalian setuju dengan pendapat saya, ya bisa tulis di kolom komentar aja. Sedikit catatan, saya beli iPhone 13 Pro ini dalam kondisi second dan udah ex iBox. Jadi emailnya ini resmi dan aman. Saya rekomendasiin banget untuk sekarang kalian beli iPhone itu beli yang resmi-resmi aja, jangan beli ex Inter. Kalau bisa cari X yang iBox, jangan X Inter, karena setelah update ke iOS terbaru ada beberapa device yang hilang tuh emailnya. Dalam artian tidak bisa menggunakan SIM card yang ada di Indonesia. Jadi saran saya mendingan ambil yang X iBox aja ketimbang X Inter. Nanti takutnya email kalian hilang kan kalau misalkan diupdate ke iOS terbaru. Soalnya belakangan ini lagi banyak banget kasus-kasus seperti itu ya teman-teman, karena adanya updatean iOS 16 ini. Ntar ini kacamata agak ribet deh. Nah, buat harga sendiri saya angkut di harga 15 juta dalam kondisi yang bisa dibilang masih cukup bagus banget nih. Tapi memang agak sedikit lecet sih ya di bagian atasnya sini. Cuman not problem lah menurut saya, karena HP second ya kita nggak bisa berharap lebih. Lalu untuk baterai health-nya sendiri di sini di angka 98%, yang dimana ini masih oke banget dan masih prima. Dan untuk screen on time-nya sendiri saya udah pakai itu bisa bertahan 6 sampai 7 jam lebih tepatnya, yang menurut saya ini oke banget. Dan itu untuk pengguna nonstop seperti main sosial media dan juga foto tipis-tipis. Nah, untuk kelengkapan boxnya sendiri seperti biasa ya. Di sini ada lightning cable, terus juga ada buku manual, tapi sayangnya tidak ada stiker Apple. Ini agak sedikit nyolot nih yang jual ya. Agak sedikit nyeselin, soalnya stiker Apple-nya itu diambil sama dia. Dan pas waktu saya tanya, Bang, stiker Apple-nya ada nggak? kata dia, Udah ditempel dong. Ini ibarat kata gue beli HP Inter ini. tapi nggak apa-apa karena gue sendiri nggak butuh banget tuh yang namanya stiker Apple. Yang penting Apple-nya udah nempel di sini. Oke, jadi di sini kita punya beberapa alasan mengapa gue pilih iPhone 13 Pro, nggak pilih iPhone 14 Pro aja. Padahal kalau kita tahu sendiri iPhone 14 Pro itu perbedaannya sangat signifikan daripada iPhone 13 Pro ini. Dan gue malah milih 13 Pro ini. Yang pertama, minum dulu aus. Yang pertama adalah masalah performa yang perbedaannya itu nggak terlalu signifikan antara 13 Pro dan juga 14 Pro. Ya, bisa dikatakan Apple A13 Bionic yang dimiliki dari iPhone 13 Pro ini masih mumpuni banget. Dan bahkan bisa dikatakan masih sekelas banget dengan Apple A16 Bionic yang punyanya si iPhone 14 Pro. Dan perbedaannya kalau kita lihat di review-review lain itu nggak terlalu signifikan tuh antara kedua SoC tersebut. Bahkan Apple sendiri pas waktu launching si iPhone 14 Pro, dia malah mengkomparasi Apple A16 dengan Apple A13. Yang bedanya itu memang pasti signifikan banget sih antara kedua SoC tersebut. Tapi kalau kita lihat kedua SoC ini antara Apple A15 Bionic dan A16 Bionic, itu perbedaannya nggak terlalu signifikan menurut saya, bahkan 11-12. Lalu nggak cuma dari segi performa aja yang saya jadikan alasan utama, ada alasan lainnya nih, yaitu masalah layar. Ya, bisa dikatakan layar antara iPhone 13 Pro dan juga 14 Pro itu menggunakan panel yang berbeda. Si iPhone 13 Pro menggunakan panel Super Retina XDR dan iPhone 14 Pro menggunakan tipe panel LTPO Super Retina XDR. Dan layarnya pun juga kalau kita lihat memang desainnya berbeda ya. Si iPhone 14 Pro itu menggunakan desain yang lebih baru yang disebut adalah D-Line, Dynamic Island, bukan Dylan Milea ya. Bukan begitu, bukan. Memang teknologi Dylan itu banyak banget yang terinspirasi dan sangat terkejut lagi. Terkejut maksudnya, ya. Karena memang teknologi tersebut inovatif banget. Soalnya Apple beneran bisa mengubah yang namanya pansol atau poni ya menjadi alat yang benar-benar berfungsi banget, seperti membuka widget, mendengarkan musik, bahkan pindah dari satu apps ke apps lainnya. Pokoknya berfungsi banget lah teknologi Dylan itu yang ada di iPhone 14 Pro.
Tapi saya agak sedikit ragu sama satu fitur dari iPhone 14 Pro, yaitu masalah always on display. Yang dimana always on display iPhone 14 Pro itu memang beda, dan tampilannya itu bener-bener keren banget, membuat si HP itu kelihatan lebih elegan. Tapi banyak banget yang mengatakan always on display di iPhone 14 Pro itu takut bar-in. Wow, bar-in katanya. Soalnya bar-in itu bisa terjadi kalau misalkan kita mendiamkan layar nyala terus-menerus. Kalau kita lihat kan always on display si iPhone 14 Pro itu nyala terus-menerus ya, dan tanpa mati. Dan itu bisa memicu yang namanya bar-in. Tapi saya sih nggak percaya apakah iPhone 14 Pro bisa bar-in atau enggak. Soalnya pastinya Apple sudah meriset jauh-jauh hari lah. Maksudnya udah meriset lebih mendalam soal isu bar-in ini di layarnya mereka. Jadi kalau ditanya bar-in atau enggaknya, ya bisa dibilang belum tentu sih ya. Tapi memang ini menjadi alasan utama saya nggak milih iPhone 14 Pro, karena takut bar-in aja layarnya. Namun kalian bisa mematikan kok fitur always on display yang ada di iPhone 14 Pro. Yang ketiga, masih pakai port Lightning. Iya, bisa dikatakan iPhone 14 Pro itu masih pakai port Lightning, port andalan si iPhone. Karena memang dari iPhone generasi kelima, sorry. Dari iPhone generasi kelima itu udah pakai port Lightning, dan masih dipakai tuh sampai generasi ke-14. Jadi memang ini menjadi alasan utama saya juga kenapa nggak pilih iPhone 14 Pro, karena masih pakai Lightning cable, yang dimana agak sedikit ribet kalau misalnya kita bawa pergi tuh, karena kita harus menyediakan kabel banyak banget, USB Type-C, Lightning, dan lain-lain. Terutama adapter charging laptop saya sih. Jadi saya tuh orangnya simple. Saya pengen jadi satu fungsional semua, seperti USB Type-C nih, yang udah mulai universal, jadi bisa dipakai di laptop, di HP, dan juga di smartwatch. Ya, Itu sih yang menjadi PR iPhone buat di iPhone selanjutnya. Mungkin di iPhone 15 kali ya pakai USB Type-C. Itu harapan saya. Kalau misalkan nggak pakai USB Type-C, udahlah, kalian pensiun aja loh Apple. alasan yang keempat adalah masalah kamera. Ya, perbedaan antara kamera si iPhone 13 Pro dan iPhone 14 Pro memang bisa dikatakan bedanya itu cukup signifikan nih dari megapikselnya. Yang dimana iPhone 13 Pro ini cuma 12 megapiksel, tapi iPhone 14 Pro udah 48 megapiksel. Wow, 48 megapiksel. Yang dimana nge-shoot apa-apa itu nggak bakalan. Buri. Itulah keunggulan iPhone 14 Pro. Namun setelah saya lihat review di YouTube antara komparasi kamera iPhone 13 Pro dan iPhone 14 Pro, perbedaannya itu nggak terlalu signifikan, dan bahkan bisa dikatakan di beberapa momen tertentu si iPhone 13 Pro ini masih keunggul banget, masih bisa bersaing dengan iPhone 14 Pro. Bahkan bisa dibilang iPhone 13 Pro masih bagus banget untuk hasil fotonya. Dan saya cukup salut dengan iPhone 13 Pro karena dengan resolusi 12 megapiksel bisa menyaingi kamera 48 megapiksel sekelas Apple. Oke guys, jadi ini adalah hasil rekaman kamera depan dari iPhone 13 Pro di resolusi Full HD Plus 60 fps, untuk hasilnya sangat-sangat stabil. Kamera depannya ini bisa sampai 4K loh guys, jadi udah mantep banget hasilnya. Ya, nggak usah diragukan lah, kamera flagship dari iPhone. Oke guys, jadi ini adalah rekaman kamera belakang dari iPhone 13 Pro di resolusi Full HD plus 30 fps. Untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Kalau kita lihat untuk lensa ultrawide dan lensa utama juga sangat-sangat stabil. Jadi itu alasan saya mengapa saya ambil 13 Pro. Soalnya 48 megapiksel itu nggak terlalu berguna untuk masalah rekaman video. Karena kalau misalkan rekaman video pun saya ambil dengan resolusi 4K, dan juga itu udah cukup banget hasilnya menurut saya. Dan kalau bikin instastory pun juga nggak terlalu signifikan tuh bedanya antara 48 megapiksel dan juga 12 megapiksel. Jadi ya agak sedikit membazir lah iPhone 14 Pro buat resolusi 48 megapikselnya, karena 12 megapiksel aja udah bagus menurut saya. Tapi nggak apa-apa lah, mungkin Apple pengen sombong kali ini. Woi, Android, gue udah 48 megapiksel nih. Padahal mah nyatanya diketawain tuh sama Android. Gua udah 200 megapiksel, bos. Tapi ada fitur yang paling saya suka dari iPhone 14 Pro, yaitu Action Cam. Namun saya nggak terlalu pakai fitur gituan gitu loh. Fitur Action Cam itu nggak terlalu berguna bagi saya. Agak mubazir aja kalau misalkan saya pakai buat ngonten. Soalnya saya nggak ngejar maling bos, saya nggak ngejar-ngejaran, soalnya udah capek ngejar-ngejar orang. Mendingan ya dipakai dengan stay aja gitu loh. Jadi memang agak mubazir aja kalau misalkan fitur Action Cam kalian pakai ya cuman buat rekam-rekam biasa aja.
Jadi mendingan pakai kamera utama lah yang hasilnya jauh lebih bagus. Itu kan action cam buat ngestabilin gambar ya by the way. Jadi ya, Yang terakhir adalah masalah harga. Ya, harga. Saya aja beli iPhone ini second, gimana beli iPhone 14 Pro? Ente kadang-kadang. Jadi untuk masalah harganya sendiri, iPhone 14 Pro untuk saat ini karena belum launching di Indonesia secara resmi ya teman-teman. Ini by the way gue bikin di awal Oktober ya. Jadi kemungkinan iPhone 14 Pro rilis di Indo itu di bulan Novemberan. Dan kemungkinan harganya itu sama seperti iPhone 13 Pro pas waktu launching di tahun kemarin secara resmi di Indonesia. Jadi harganya mungkin di harga 18 jutaan. Tapi kalau misalnya kita lihat di marketplace saat ini dengan X Inter, itu harganya sekitaran 21 juta. Wow, mahal banget bukan? Jadi untuk masalah harga ini menjadi poin utama juga bagi saya karena harganya itu cukup lumayan overpriced untuk saat ini. Tapi nggak tahu ke depannya. Kalau misalnya punya budget lebih, ya pasti upgrade lah. Oke guys, jadi dia beberapa alasan saya mengapa pilih iPhone 13 Pro ini ketimbang iPhone 14. Namun kalau misalnya kalian punya alasan lain dan alasan kalian nggak pengen upgrade iPhone terbaru, bisa tulis di kolom komentar aja. Dan ini juga menjadi momen paling tepat untuk kalian upgrade ke seri iPhone yang lebih di atas iPhone kalian saat ini. Mungkin dari iPhone X ke iPhone 12 atau dari iPhone XR ke iPhone 13 Pro kayak saya ini. Dan ini menjadi momen yang paling tepat soalnya harganya udah mulai turun. Mungkin bakalan terus turun sih ya untuk HP-HP second yang ada di Indonesia saat ini. Tapi ingat, belinya resmi aja biar email kalian aman. Kalau misalnya kalian pengen ditanyakan, bisa langsung DM di Instagram @sadrapintekno ya teman-teman. Dan Chandra pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye. Enak juga nih pakai iPhone 14 Pro, 13 Pro. Ya. Nanti saya ke sana, oke? Oke. Ya, tunggu. Ah,